A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita, yaitu minggu yang kedua, yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Ya, insyaallah hari ini saya akan bahas mengenai Fathul Mekah ataupun penaklukan kota Mekah. Sebuah suksesi dakwah yang terjadi semenjak umat Islam dari Mekah hijrah ke Madinah. Ya, jadi dari Mekah diturunkan, awal Islam diturunkan, kemudian orang-orang yang berislam di Mekah ini tertindas. Setelah kurang lebih 10 tahun muncul perintah dari langit untuk melakukan hijrah ataupun berpindah. Maka Rasulullah berpindah ke Madinah. Setelah di Madinah membangun masyarakat madani, membangun masyarakat yang berperadaban, ya, dengan segala macam halang rintangan yang ada, ya, dengan berbagai macam onak duri yang dihadapi, ya, berbagai macam suku dan kebiasaan. Maka Rasulullah berhasil menyatukan warga penduduk Madinah ini dalam suatu perjanjian yang kita kenal dengan sebutan Dustur Madinah ataupun Piagam Madinah. Sama sebenarnya Pak kita, ya, kita juga punya undang-undang dasar, nah, itu ya, yang inspirasinya ya Piagam Madinah. Ya. Kita ini diikat dalam satu konstitusi, yaitu Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, ini kalau dalam perbincangan fikih daulah kita mengenal namanya Darul Ahdi Wasyahadah, di mana Indonesia adalah tempat kita untuk mengikat perjanjian, ya, mengikat perjanjian, berjanji untuk menjaga agama di negeri ini, menjaga ketentraman, kedamaian dan lain sebagainya, ya. Dan disinilah, di negeri inilah kita, ya, beribadah dan melaksanakan aktivitas keagamaan kita yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu dia. Jadi kalau orang-orang Madinah, penduduk Madinah dulu, orang Yahudi, orang Majusi, orang Nasrani, itu diikat mereka dengan perjanjian Piagam Madinah untuk saling hormat menghormati, tidak mengganggu ritual ibadah agama lain dan lain sebagainya. Sejatinya kita juga di sini di Indonesia diikat dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Nah, sebuah perjanjian yang dibuat oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan umat Islam itu datang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tetap, ya, ibadah haji itu tidak ada tempat lain kecuali di Mekah, ya Bapak sekalian, ya.
Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Faman adrakal Arafah fi yaumil Arafah faqad adrakal hajj. Barang siapa yang dapat hadir di padang Arafah pada hari Arafah, maka dia telah mendapatkan haji. Nah, itu yang dikatakan al-hajju Arafah. Makasih. Ngeri ini Pak, kita ceramah datang air minum, datang kopi, datang kue, datang semuanya. Tadi malam telurnya sudah, ya kan? Telurnya sudah tadi malam. Beberapa hari ini, hari Maulid ini, perputaran telur di pasar ini sangat masif, gitu ya. Pedagang-pedagang telur sangat bergembira. Ya, itu hikmah dari adanya perayaan hari besar, Pak. Ya, kurban itu memutar perekonomian Indonesia dengan sangat besar, ya. Orang-orang urunan beli daging, beli sapi dan lain sebagainya, perekonomian berjalan. Nah, itu memang di antara hikmah dari syariat Islam. Nah, kita lanjutkan. Jadi terjadinya perjanjian Hudaibiyah, di mana pada saat itu umat Islam ingin melaksanakan haji ke Baitullah, terus dihadang, ya, dihadang oleh sekelompok orang Quraisy, nggak boleh haji tahun ini, ya, tetapi nanti beberapa tahun kemudian barulah silakan berhaji. Dengan perjanjian, nah, ada perjanjiannya. Kalau ada orang Madinah yang mau kembali ke Mekah, biarkan. Tapi kalau ada orang Mekah mau datang ke Madinah, pulangkan. Oh, maksudnya apa, Pak? Jadi maksudnya gini, kalau ada orang Madinah itu orang Muslim yang sudah berislam di Madinah, ingin kembali ke keluarganya di Mekah, ingin ibaratnya kembali musyrik, ingin murtad, biarkan, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang-orang di Madinah ini yang ternyata hidupnya di sana tidak nyaman, tidak enak, tertindas, misalnya gitu ya bahasanya, ingin kembali ke Mekah, ingin murtad kembali kepada keluarganya, kembalikan, jangan dihadang. Tapi nanti kalau ada orang-orang Madinah, orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah, misalnya orang-orang yang sudah siap berislam, tiba-tiba ingin pindah ke Madinah, pulangkan. Itu secara logika, Pak, merugikan nggak perjanjian itu, Pak? Sangat merugikan. Bahkan Ali bilang kepada Rasulullah, wahai baginda Nabi, bukankah perjanjian ini merugikan kita? Nanti orang-orang Madinah yang sudah berislam ini makin dikit karena banyak yang pergi ke Mekah, kita biarkan. Sedangkan orang-orang di Mekah yang mau berislam, yang mau pindah ke negara kita di Madinah, kita suruh pulang. Kita rugi ya Rasul, nanti makin dikit umat Islam di Madinah. Kata Rasulullah, udah, iakan aja perjanjian itu, gak usah kita lawan. Karena begitu maunya orang-orang kafir Quraisy. Ternyata apa, Pak, hikmah dari perjanjian Hudaibiyah itu? Hikmahnya adalah gini, orang-orang di Madinah yang Islamnya terpaksa, yang saya sebutkan contohnya misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, nah, itu adalah orang munafik. Ya, bahasanya gini lah, kelompok-kelompok al-munafikun, orang-orang munafik yang Islamnya terpaksa, ya, karena tidak ada lagi jalan lain kecuali dia selamat dengan berislam, maka dia terpaksa berislam di Madinah. Begitu mendengar perjanjian Hudaibiyah itu, oh, kesempatan kita ini, kesempatan kita kembali ke Mekah. Dibersihkanlah kelompok-kelompok jamaah umat Islam di Madinah ini dari kelompok-kelompok orang-orang yang munafik. Kenapa? Orang munafik mendapatkan jalannya untuk kembali ke Mekah. Tujuannya apa? Ternyata Allah punya rencana yang lebih indah. Orang-orang yang berislam di Madinah ini benar-benar yang Islamnya benar-benar tulus kepada Rasulullah, tidak terpaksa gitu ya. Iya, pergi. Semuanya orang-orang munafik dapat jalan, dia pergi kembali ke Mekah, ibaratnya kembali murtad. Kata Rasulullah, biarkan. Kalau ada warga kita di sini yang kembali ke Mekah, biarkan, tidak usah larang. Akhirnya apa? Bersihlah kelompok kaum muslimin Madinah ini dari kelompok-kelompok munafik, kecuali beberapa gelintir orang saja yang masih ada kepentingan di sana. Nah, terus
imbas dari perjanjian Hudaibiyah itu juga agama Islam ini bebas dibincangkan di Mekah. Semua orang punya kebebasan, punya aspirasi, ya, mau cerita apapun tentang Islam silahkan. Ternyata apa Pak? Di Mekah itu Islam dibincangkan. Ada yang orang dari Madinah tadi itu kembali ke Mekah, oh ternyata di Madinah tuh begini, woi susah buat kita hidupnya begini-begini, terkekang kita oleh Rasulullah gini-gini. Ada sebagian yang berbicara, enggak lah, aku juga merasa Islam ini tenang. Nah, perbincangan agama ini dibebaskan di Mekah. Akhirnya apa? Satu demi satu orang yang akalnya sehat, terbuka dan ingin masuk Islam. Nah, kan ngeri kan Pak ya? Makanya negara-negara yang seperti Burma, yang Bangladesh, yang Islamnya, warga Islamnya banyak, tapi pemerintahnya, parlemennya masih banyak non muslim, itu takut Pak kalau Islam itu diceritakan, dibincangkan begini di majelis-majelis ilmu dengan bebas. Takutnya apa? Nanti ada orang tetangga masjid yang dia tidak ke masjid tapi ada dengar toa masjid, dia dengarkan ceramah ustadznya walaupun dia tidak ke masjid. Oh iya ya betul juga itu ya. Hatinya terbuka masuk ke dalam Islam. Itu yang ditakutkan. Ini terjadi di Mekah. Jadi perbincangan Islam bebas dibincangkan tentang Islam. Ada yang menjelekkan, ada yang membaikkan, ada yang ada counter, ada otak, begitu terus. Akhirnya apa? Orang-orang Mekah dibilang, mumpung perjanjian Hudaibiyah ini masih ada, masih berlangsung, ayo kita ke Madinah. Jangan. Kalau kita ke Madinah, ketahuan Rasulullah, kita akan diusir. Ya kan? Karena perjanjiannya orang Madinah aja yang boleh ke sini. Kita dari Mekah nggak boleh ke Madinah. Oh, jangan salah gitu ya. Orang-orang Mekah ini pintar. Kalau Rasulullah tahu kita masuk Madinah kita diusir, jangan masuk kota Madinah. Kita buat pemukiman di depan kota sebelum masuk pintu gerbangnya. Oh iya, cocoklah. Akhirnya apa? Satu demi satu, kabilah demi kabilah Pak, berhijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak sampai masuk kota. Buat perkampungan-perkampungan di sepanjang jalan dari Mekah ke Madinah. Karena bahkan mereka bilang kalau kita masuk kota Madinah kita dibalikin sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kita akan dipulangkan lagi ke Mekah. Oh kalau gitu kita keluar aja dari Mekah, tapi kita jangan masuk kota Madinah. Nah, itu hikmah. Kenapa hikmah? Saya katakan ternyata ada sebuah berita mengenai pelecehan terhadap seorang wanita muslimah di Mekah yang dilakukan oleh beberapa orang kafir Quraisy. Berita itu nyampe ke kuping Rasulullah dan Rasulullah bilang, oke, kalau nih orang-orang Mekah ini tidak bisa bernegosiasi sama penduduk muslim di sana, selalu diintimidasi dan lain sebagainya, ayo kita siapkan bala tentara. Rasulullah menyiapkan kurang lebih 30.000 bala tentara, ya, yang 30.000 itu memiliki ahli-ahli perang, ya, dari beberapa kelompok, ya, Bani Amr, Bani Khuza'ah dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah kabilah-kabilah yang ahli perang. Ada yang memang ahli perang di atas kendaraan, di atas kuda, ada yang ahli naik unta, ada yang memang ahli menombak, ahli memanah, semuanya dikerahkan Pak. Nah, yang membuat terkejutnya para sahabat itu setelah Rasulullah mempersiapkan 30.000 pasukan dari Madinah untuk dalam artian untuk menyerang kota Mekah, baru keluar di pintu gerbang ketemu perkampungan. Loh, ini perkampungan apa nih? Ditanya sama Rasul. Kalian siapa? Nah, ibaratnya gitu lah ya. Kalian ini siapa, dari mana? Wahai Nabi, wahai baginda Nabi, kami ini warga Mekah yang sudah tidak nyaman tinggal di Mekah, maka kami tinggal di sini. Kenapa bisa tinggal di sini? Nah, perjanjian itu kalau kami masuk kota Madinah, engkau pasti akan memulangkan kami ke Mekah. Maka kami tidak masuk kota Madinah. Nah, satu. Jalan lagi 30.000 pasukan, ketemu perkampungan kedua, sama juga. Kasusnya seperti itu. Akhirnya apa? Sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 30.000 pasukan itu mendapat support logistik makanan dari kabilah-kabilah yang bermukim di sepanjang jalan dari Mekah ke Madinah. Itu hikmahnya. Nah, bayangkan ya,
Jadi sebenarnya Pak, kalau Allah itu berkehendak baik kepada kita, biarpun ada orang berniat jahat Pak, jadi baik Pak kejadiannya. Paham ya? Kan perjanjian Hudaybiyah itu tujuannya apa? Biar orang-orang Madinah berkurang karena dibebaskan pergi ke Mekah, dan orang-orang Mekah itu nggak ada yang boleh pindah ke Madinah. Jadi jumlah penduduk Madinah itu nggak bertambah. Tapi ternyata apa? Allah berkehendak lain. Ya, semua kabilah-kabilah Muslim yang ada di Mekah itu semuanya keluar dari Mekah dan membuat pemukiman di sepanjang jalan dari Madinah ke Mekah. Akhirnya apa? Semakin kuatlah tentara Rasulullah. Lewat kampung ini, wahai Rasul, kami ini punya pemuda-pemuda yang ahli perang. Boleh nggak ikut perang sama engkau? Silakan, diikutkan semuanya. Nah, sampai di depan pintu kota Mekah, ketemu sama Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan begitu melihat, wih, 30.000 pasukan, banyak sekali yang ahli perang. Ini dari mana ini? Kemudian dia dikirim utusan Rasulullah kepadanya. Wahai Abu Sufyan, saya diutus oleh Rasulullah untuk mengabarkan kepadamu bahwa saya malam ini 30.000 pasukan kami akan masuk dan menyerang kota Mekah. Kabarkan kepada keluargamu, kepada orang-orang di Mekah, kalau mau selamat, yang pertama, masuk rumahnya, kunci rumahnya rapat-rapat. Yang kedua, silahkan berlindung di Masjidil Haram. Yang ketiga, silahkan masuk ke dalam rumahmu. Wah. Begitu dengar begitu, tersenyum Abu ya kan? Abu Sufyan tersenyum. Terus dia terpikir, wih, kalau nanti semuanya masuk ke rumahku untuk cari keamanan, weh, hancurlah rumahku gitu kan. Bagaimana nih, gitu kan? Kalau semuanya masuk rumahku, sudah, secukupnya aja, kata utusan tadi itu. Sisanya silakan menutup rumahnya rapat-rapat dan masuk ke Masjidil Haram kalau tempat rumahnya sempit. Tidak akan dilukai sedikit pun oleh pasukan kami. Ketakutan ini Pak. Abu Sufyan ketakutan. Lari ke rumahnya, pulang, masuk kota Mekah, ngabarkan kepada istrinya, wahai istriku, di depan pintu gerbang kota Mekah ini ada pasukan Rasulullah yang berjumlah sangat banyak. Aku khawatir kalau pasukan itu masuk ke kota kita malam ini, kita akan porak-poranda, kita akan hancur dan tidak ada tersisa siapapun dari kita. Langsung bilangnya istrinya, wahai Pak Buncit. Nah, itu bahasanya Pak ya. Saya artikan dalam bahasa Indonesia aja. Jadi si Abu Sufyan ini agak buncit perutnya. Bilang, wahai Pak Buncit, kenapakah kau setakut ini? Aku tidak pernah melihat dirimu ini setakut pada saat seperti sekarang ini, kata istrinya. Benar ini, di depan pintu gerbang itu sudah bersedia banyak pasukan Rasulullah, ibarat gitu ya. Banyak sekali. Kalau masuk ke Mekah, kita akan hancur. Mulai dia keliling-keliling rumah. Wahai penduduk Mekah, pasukan Muhammad telah ada di depan pintu gerbang kota Mekah dengan persenjataan yang lengkap. Silakan kalian tutup rumah-rumah kalian jika kalian ingin aman. Jaga anak-anak, ibu-ibu, jangan ada yang keluar, ya kan? Kalau kalian tidak berani sembunyi di rumah, masuk ke Masjidil Haram, maka kalian akan aman. Nah, karena dengar seperti itu dari Abu Sufyan, penduduk Mekah ketakutan, Pak. Ternyata apa yang Rasulullah wasiatkan kepada para pasukan? Yang pertama, kata Rasulullah sama pasukannya, jangan membunuh anak-anak dan ibu-ibu. Satu larangannya. Kalau ketemu ibu-ibu sama anak-anak, jangan pisahkan, jangan dibunuh, amankan. Yang kedua, jangan ada yang nebang-nebang pohon, bakar-bakar pohon, bakar-bakar rumah, jangan, nggak boleh. Ya. Kemudian siapapun yang menutup pintunya rapat-rapat, jangan digedor, jangan dimasuki paksa. Yang bersembunyi ketakutan di Masjidil Haram jangan disentuh sama sekali. Larangannya banyak sekali. Ya, untungnya sahabat itu Pak orang-orang yang taat gitu ya. Mungkin kalau di dalam pasukan itu ada kita, ini sebenarnya Rasul ini mau perang atau mau apa ini? Kita dipersenjatai lengkap gini terus tiba-tiba masuk kota Mekah, nggak boleh, banyak sekali larangannya gitu kan. Jangan menebang pohon, jangan bakar rumah, jangan menggedor pintu yang ditutup rapat-rapat, jangan membuat kerusuhan, jangan
membuat apa namanya, ibaratnya jangan bakar-bakar ban, bikin asap-asap sembarangan ya gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang taat dan patuh, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Masuklah 30.000 pasukan ke Masjidil Haram, ke Mekah. Dan Abu Sufyan karena ketakutan ditawari oleh Rasulullah, wahai Abu Sufyan, kau mau ikut berislam atau kamu tetap dalam kemusyrikan yang nanti kamu hidupmu akan susah, hidupmu akan dihinakan. Karena dia ketakutan, ya biasa kepepet. Ya udah, aku masuk Islam. Akhirnya dia apa? Berislam bersama keluarganya. Istrinya masih jengkel. Kenapa ini si bapak ini kok jadi penakut begini? Coba tuh lihat tuh, ada berapa puluh ribu pasukan di hadapan kita. Akhirnya apa? Singkat cerita, Mekah dibuka dengan tanpa ada setetes darah pun yang jatuh. Tapi ada cerita Pak, sebelum masuk kota Mekah ada kejar-mengejar di antara pasukan kaum muslimin dengan tentara-tentara Quraisy itu. Tapi di luar kota Mekah sempat kejar-kejaran, sempat panah-panahan, sempat ibaratnya perang-perang sampai pertumpahan darah sempat. Ya. Tapi di dalam kota Mekah aman semuanya. Dan berhasillah Rasulullah menguasai pada malam hari itu, yaitu pada malam 8 Ramadan, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, ya, berhasillah dikuasai Mekah itu tanpa ada setetes darah pun yang jatuh ke tanah. Ini adalah bentuk penghargaan ataupun pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Mekah Al-Mukarramah. Nah, di situ baru Rasulullah tahun berikutnya mengumumkan Abu Bakar, ya, setelah pulang dari Mekah sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Abu Bakar diperintahkan bawa pasukan ke Mekah, ke Masjidil Haram, runtuhkan semua berhala-berhala yang ada di pelataran Ka'bah. Nah, dulu di pelataran Ka'bah itu Pak, jangan dipikir kayak sekarang ini ditekel rapi, bersih gitu ya. Dulu itu banyak sekali berhala. Kurang lebih 360 buah berhala. Nah, kemudian dihancurkan oleh Abu Bakar di tahun berikutnya. Nah, apa hikmahnya dari kisah ini? Jadi Allah ingin memuliakan Mekah dan Madinah itu sebagai tempat bermulanya Islam. Ya, meskipun Madinah itu awal mulanya adalah negeri yang banyak orang Yahudi, ya kan, Bani Nadir, Bani Gotofan, Bani Qainuqa, itu banyak Yahudi ya, Yahudi itu, Madinah itu. Ya, yang kemudian mereka sendiri karena ulah mereka diusir dari kota Madinah oleh Rasulullah karena tidak bisa menepati perjanjian dengan Rasulullah, yaitu ikut dalam aturan piagam Madinah ataupun dustur Madinah, sehingga mereka diusir karena kesalahan mereka sendiri. Dan sisanya tertinggal orang-orang yang memang mau taat dan patuh kepada Rasulullah. Jadilah kota Madinah saat ini menjadi kota yang paling tenang sedunia. Kalau bapak-bapak pergi umroh itu kan pasti kalau pasti masuk kota Madinah itu kan, kok rasanya nyaman gitu ya. Kok kayaknya memang nuansanya beda Pak, Madinah itu Pak ya. Sampai saat ini mungkin itu kedamaian yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat sejak mereka tinggal di Madinah. Ya, kalau kita masuk ke kota Madinah itu luar biasa, vibes-nya itu beda sekali. Ya. Begitu juga kalau kita memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, dari situ Islam mulai menyebar sampailah ke Nusantara, sampai ke sana kemari. Ya, dari Jazirah Arab itu. Dan di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah dan Madinah sebagai tempat pertumbuhan ataupun Hijaz ya. Pada saat itu namanya Hijaz. Allah memilih Hijaz sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan Islam karena memang di sana adalah posisi secara geografis adalah pusat dari perputaran dunia secara geografis, dan juga mereka punya manusia-manusia ataupun sekelompok manusia yang punya hati, punya kebiasaan yang baik. Cuma kurangnya itu apa? Kurangnya cahaya tauhid saja. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sebenarnya punya kepribadian yang bagus-bagus.
Cuma karena tidak didukung dengan petunjuk agama, makanya mereka tersesat. Makanya dikatakan jahiliyah. Begitu Islam datang menerangi mereka, maka mereka keluar dari kegelapan itu menuju kebaikan dan petunjuk. Ya, ini sedikit yang dapat saya sampaikan dari Fathul Mekkah. Ya, sebenarnya banyak ibrohnya. Ya, nanti kita sambung lagi insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Saya buka pertanyaan. Nah, pertanyaan kepada para jamaah sekalian untuk bertanya, baik yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada subuh kali ini ataupun yang di luarnya. Silakan. Tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak beserta pesan silakan ini kita manfaatkan barangkali ada yang ditanyakan. Tanya aja Pak. Silakan tanya Pak, gratis Pak. Oh baik, sudah baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yar. Kita tahu Pak Ustaz bahwa di dunia ini selama kami datang itu kan selalu terjadi beberapa khalifah yang oleh Allah diutus untuk bisa memberikan petunjuk. Misalnya terjadi di dalam Nabi Daud yang mengalahkan Jalut, lalu dari Jalut ini kan Nabi Daud dari kemenangan. Kemudian dilanjutkan beberapa lagi Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah ini kan perkatakan bahwa Muhammad mempunyai keberhasilan atau kesuksesan dalam melakukan bangsa. Nah, setelah Nabi Muhammad ini apakah juga akan terjadi seperti itu lagi dengan pertunjukan atau tradisi-tradisi yang seperti itu, seperti sekarang ini kan ada Palestina, ada mungkin yang lain yang bersekolah di dunia ini. Antara negara yang kuatkan selalu berganti siapa yang digunakan. Mungkin penjelasannya ada beberapa pemimpin-pemimpin yang dari juga jatuh, juga ada pemimpin-pemimpin yang adil, mereka sukses. Kemudian kalau kita melihat daripada Batu Mekah itu kan ya sudah banyak yang kita tahu, tapi bagaimana kita menyikapi untuk yang ke depan ini, semua kali zaman itu bagaimana kita untuk supaya kita mengusung dan mempertahankan yang dunia yang sekarang ini mungkin juga banyak yang dilanggar oleh manusia yang ada. Ya. Terima kasih. Oke. Makasih Pak. Itu perlu penalaran yang sangat panjang ya, tapi saya singkat, saya ringkaskan aja. Kan intinya gini. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah mewasiatkan dua hal. Ya. Kata beliau, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Sekali-kali wahai para umatku, kalian tidak akan menjadi sesat, tidak akan dolal ketika kalian berpegang teguh kepada dua yang aku tinggalkan, kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Maksudnya al-hadis, gitu ya. Kita perhatikan pasca wafatnya Nabi, apakah di kekhalifahan Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dengan Ali itu tidak ada konflik Pak? Di Utsman itu konfliknya luar biasa. Di Sayyidina Ali juga konfliknya luar biasa. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Rafidhah, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu masih di era kekhalifahan. Padahal Rasulullah itu kan dalam sabdanya kan alaikum bisunnati
wa sunnatul khulafaur rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, ya, tuntunanku, dan tuntunan dari al khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang diberi petunjuk. Ya. Ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidun itu khalifah-khalifah yang diberi petunjuk min ba'di, setelah yang datang setelahku. Bayangkan Pak ya, para khalifah yang ditunjuk ataupun yang dipilih oleh umat Islam, ya, dengan cara musyawarah dan lain sebagainya, itu yang diberikan Allah petunjuk saja dalam memimpin umat banyak masalah. Oke? Apalagi ketika umat Islam menjalankan pemerintahan yang sudah bukan era khalifah. Ya, khalifah ya, dua kekhilafahan yang terkenal itu kan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Itu pun punya masalah. Ya, masalah khalqul Quran. Ada yang mengatakan Quran ini makhluk ataupun bukan dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah. Permasalahan akidah-akidah dengan teologi pemikiran. Ya, itu banyak sekali. Jadi sebenarnya akan selalu ada cobaan-cobaan setiap umat manusia. Ya, kayak kita ini kan sekarang dicoba dengan perpecahan, ya kan? Itu kemarin Israel nyerang Qatar kan? Nyerang Qatar, banyak petinggi-petinggi Palestina yang di Qatar itu meninggal. Ini sekarang tinggal nunggu waktu, Pak. Kira-kira benar nggak sih kedaulatannya Jazirah Arab itu betul-betul ada, atau hanya karena mereka nggak berani melawan Amerika? Kan itu. Israel ini kecil, Pak. Kecil Israel itu. Ya. Tapi backingannya Amerika. Sekarang ini yang berani maju melawan terang-terangan Iran. Nah, Daulah Arabiah yang lain, negara-negara Arab yang lain, ada nggak yang berani bersuara? Belum ada. Kan kita bisa memikirkan jangan-jangan kedaulatan negara Arab ini kan apa? Karena dia tidak intervensi terhadap keinginan Amerika. Pokoknya keinginan Amerika diiyakan, sudah mereka aman. Tapi belum ada satupun negara yang berani dengan terang-terangan. Cuma kecaman-kecaman itu apa? Oh, kami mengecam serangan rudal Israel ke Qatar. Kami mengecam, cuma ngecam. No action. Nggak ada aksi nyata, nggak ada. Kan kita bisa lihat kalau Arab Saudi mungkin ya, mereka punya kepentingan tanah suci. Nanti kalau nih MBS misalnya, Muhammad bin Salman ini berstatement atau apa, saya takutnya nanti Israel apa semua nyerang Mekah Madinah, malah mundur lagi Pak kuota haji kita, Pak. Yang harusnya saya pergi haji 2 tahun lagi karena infrastruktur ya, waliyatubillahi ta'ala, misalnya diserang sama Israel, wah 2 tahun gak ada haji kayak kemarin Covid, waduh mundur lagi jadwal kita kan. Kan itu maslahat besar ya. Bisa jadi Saudi ini menjaga maslahat besar umat Islam sedunia, sehingga gak mau ikut campur dengan konflik itu. Padahal secara sumber daya minyak dia banyak ya. Kalau cuma untuk ngirim kekuatan amunisi, senjata ataupun duit-duit untuk perang itu gampang sekali Saudi itu. Tapi dia memilih diam. Nah, sekarang saya ada baca kajian kemarin itu. Apakah diamnya negara-negara Arab ini menandakan takutnya mereka akan kedaulatan mereka yang diganggu oleh Amerika dan sekutunya, Israel dan sekutunya, ataukah memang mereka masih memikir strategi gerak bersama? Kan kita nggak tahu ya. Saudi Arabia, kalau Yaman jelas sudah Yaman tuh asli sudah menolak ya, Yaman sama Iran. Tapi kita lihat lagi, Yaman Iran ini sekarang yang megang siapa? Syiah mereka itu. Yaman itu Hausi, kalau Iran itu ya banyak jenis Syiah di sana. Jangan-jangan Syiah sama Syiah ini memang berkomplotan, memang satu darah gitu kan? Jadi nggak apa-apa. Yaman dulu mulai, nanti kami bantu, begitu. Siapa tahu Iran begitu. Nah, bahayanya Pak, ketika nanti misalnya 2 negara ini bersatu melawan Israel, akhirnya negara-negara Arab yang tergencet nggak bisa mau melawan, mau pro Amerika nggak bisa, mau pro kepada Yaman nggak bisa atau apa, akhirnya ikut-ikutan aja. Nah,
dampaknya adalah lahirnya Persia Raya. Nah itu lagi ancaman lagi Pak. Lahirnya Persia Raya itu keyakinan Syiahnya di Iran, di Persia itu menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Sekarang ini kan Irak ini kan sebagiannya sudah Syiah Pak. Jadi Irak dulu itu yang ahlu sunnah, pemimpinnya dan ulama-ulama ya sekarang kan sudah jadi Syiah. Karena Irak paling dekat sama Iran, Irak. Nah jadi adanya penyerangan, konfrontasi dari Iran, Yaman ke Israel itu bisa keluar dua misi. Misi pertama memang betul-betul mau menjaga kedaulatan, marwahnya agama Islam, ya sehingga nanti mau kasih pelajaran dunia bahwasanya Israel tuh nggak ada apa-apanya kalau kita nih bersatu, Jazirah Arab ini bersatu, Israel nggak ada apa-apanya. Tapi bisa juga misi kedua, kalau nanti mereka memenangkan peperangan ataupun cukup menakuti, ibaratnya membuat Netanyahu gentar terhadap Jazirah Arab, mereka mudah menyebarkan pemahaman sekte Syiahnya tadi itu. Jadi serba salah gitu posisinya. Yang dimana kita lihat Saudi Arabia ini betul-betul Wahabi, ibaratnya bahasa kita ya, bahasa orang Indonesia Wahabi. Mereka ini ahlu sunnah salafiyah ibaratnya, yang betul-betul menjaga tauhid, nggak mau terwarnai dengan warna-warna tradisi, nggak mau. Pokoknya tauhid sebagaimana Rasul ajarkan, itulah dia. Jangan terwarnai dengan tradisi, misalnya gitu. Nah, tapi kalau nanti ternyata posisinya Saudi ini sudah kepepet, tidak ada siapapun yang mau bantu kecuali Iran, ya, bisa Pak masuk ke bloknya Iran. Kan itu nanti akan menambah rancu lagi dakwah Islam di Indonesia, di dunia lah. Nah, jadi saya katakan setiap pemerintahan pasti akan ada cobaan-cobaan ujian yang dihadapinya. Kembalinya apa? Mereka masih mau kembali ke kaidah agama atau tidak? Kembali ke kaidah-kaidah hadis Al-Quran atau tidak? Para pemimpinnya masih berpegang teguh nggak dengan nasihat para ulamanya? Ya kan? Para pemimpinnya masih mengindahkan nggak dengan warning-warning para ulamanya? Ke situ ujungnya. Ya, jadi kita lihat ketika terbunuhnya Utsman itu kan, maka kata Rasulullah, setelah terbunuhnya Utsman akan terbuka pintu-pintu fitnah di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. Di eranya Sayyidina Ali luar biasa fitnahnya Pak. Ya, tiba-tiba ada Khawarij, ya tiba-tiba ada Mu'tazilah yang nggak setuju atas pengangkatan Ali sebagai khalifah, keluar Mu'tazilah. Ada Khawarij, ya. Kemudian orang-orang yang mengagung-agungkan Ali, jadilah mereka Syiah dan lain sebagainya. Itu kan sudah muncul sejak mulai kekhalifahan yang keempat. Jadi kalau misalnya zaman kita yang sudah jauh sekali dari pemerintahan khilafah yang sebagaimana Rasulullah kabarkan itu lumrah gitu. Akan terus ada permasalahan, akan terus ada tantangan. Tinggal kira-kira pemimpin negara itu berpegang teguh dengan agama nggak dia dalam menjalankan roda pemimpinan, itu aja. Ya, kalau kita pahami, ya Islam itu terimplementasikan di Indonesia itu sudah secara kafah. Meskipun ada hukum-hukum yang ya belum diadopsi lah, ya kan. Tapi seperti hukum pernikahan, yang penting-penting itu ya hukum waris, harta warisan dan lain sebagainya, adanya pengadilan agama itu kan untuk implementasi hukum-hukum keseharian itu. Meskipun dari sistem-sistem yang lain kita masih konvensional. Ini kan ada lagi Kementerian Keuangan mengucurkan dana ke bank, meminjamkan dana berapa triliun kemarin, berapa miliar ya, berapa Pak? Nah itu seharusnya kalau untuk jadi stimulun dari pedagang-pedagang itu tidak diberikan pinjaman Pak, dia diberikan bantuan. Nanti lihat ya, kita lihat beberapa bulan ke depan akan banyak bank-bank yang mengeluarkan kredit-kredit ke masyarakat. Gara-gara asalnya apa dia bilang? Niat daya beli masyarakat lemah. Kalau dalam ekonomi syariah tidak begitu caranya. Ekonomi konvensional ketika nanti dilihat dalam suatu negara itu daya beli masyarakat lemah, kasih pinjaman Pak. Kan pinjaman itu riba lagi. Minjamin 1 juta kembali 1.200.000, 1.050.000 deh. 50.000 sudah riba. Sampai kapan kita akan terputar-putar dengan sistem seperti ini?
Harusnya kalau misalnya daya beli lemah itu dikuatkan. Penguatannya apa? Yang dagang apa masalahnya? Masalah apa? Di modal atau di apa? Di supervisi. Dan itu kompleks, nggak mudah. Nggak serta-merta turunkan dana 2 miliar, kasih pinjaman masyarakat, kasih pinjaman tapi nanti kembalinya lebih. Kan sakit itu. Nah, kecuali kalau tadi itu subsidi misalnya. Ini daganganmu apa misalnya? Saya Pak UMKM kelas mikro. Biasa perputaran dana sehari berapa? Segini Pak. Nah, saya kasih misalnya 500.000 Pak biasanya. Oke, saya kasih 1 juta, 500.000-nya untuk tambahan modal, 500.000-nya kembalikan soft loan, pinjaman lunak, nggak ada tambahan-tambahan. Nah, itu bisa bantu. Saya perputaran dananya 1 hari 1 juta. Ini Pak yang saya pakai modal, kemudian nanti hasilnya segini-gini. Oke, dari 1 juta saya kasih 2 juta, 1 juta tambahan modal, 1 jutanya diputar lagi, nanti dibalikin. Itu masih masuk akal. Tapi kalau nanti pinjaman konvensional, pasti kembalinya riba. 2 miliar yang turunkan negara itu kembalinya harus 3 atau 4 miliar. Siapa yang tercekek Pak? Masyarakat. Kenapa? Terbentuk sistem ekonomi konvensional yang seperti itu. Dan kita juga mau berbuat apa gitu. Seperti saya misalnya. Saya mengerti tentang hukum riba misalnya. Tentang pinjaman dan lain sebagainya. Tetapi ketika teman dagang saya di Jakarta, di Tangerang itu orang-orang Cina yang pakai BCA, ya yang pakainya bank-bank konvensional, saya bisa apa dengan bank syariah yang saya kuasai misalnya? Saya punya BSI, saya punya muamalat. Ujung-ujungnya kembali juga. Oh ya udahlah, darurat. Saya pakai rekening BCA ini diisi kalau pas mau transfer, ya kan? Kata Rasulullah, yang nggak ikut-ikutan riba kena debunya. Saya kena debunya. Meskipun saya buka rekening di konvensional itu tujuannya untuk transfer aja, untuk bayar aja. Misalnya datang tagihan 40 juta, oke. Dapat tagihan, baru saya isi. Kalau enggak saldonya 100.000 aja palingan. Isi 40, sebentar isi, transfer, hilang sudah uang itu. Tapi kita tetap kena bayar bunganya, bayar adminnya, ya kan? Kena, debunya kena. Kenapa? Bergaul juga, terpaksa harus bergaul dengan perbankan konvensional. Meskipun kita sudah niat, pokoknya untuk simpanan hari tua, untuk beli mobil, untuk beli motor, untuk beli ini semuanya kita simpan di bank syariah. Iya. Tapi begitu kaitannya dengan dagang, wah, berat Pak. Ya, apalagi musuh kita misalnya Cina. Mitra dagang kita Cina semuanya misalnya. Mereka tuh ditanya apa Pak rekening? Pasti yang pertama dia sebutkan BCA. Bank Cina Asia. Oh iya. Itu kan orang bilang gitu ya. Orang bilang gitu, BCA itu Bank Cina Asia Pak. Pasti semua rekan dagang itu kalau di Tangerang apa supplier-supplier besar itu, ya terserahlah barang pun apapun. Kalau ditanya rekening yang pertama keluar pasti BCA. Luar biasa kan? Nah, saya bilang saya nggak berani buka BCA nih. Dan apa-apalah main di Mandiri aja dulu. Diisi kalau pas mau bayar. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kena BI Fast 2.500, 6.500 nggak apa-apa lah. Yang penting kita nggak terlalu banyak bergerak di situ. Duit pun di situ sedikit aja. Kalau pas mau bayar, baru kita transfer dari rekening syariah, bayar, habis itu isinya 100.000 lagi. Sampai segitunya kita untuk menghindar. Bagaimana yang bapak-bapak, dosen-dosen kami Pak di Jakarta, dosen UIN itu kan rekeningnya BNI. Jadi saya tanya, bagaimana tuh Pak Doktor? Antum ini ngajar ekonomi syariah, ngajar perbankan Islam, gajinya dari BNI. Mau bagaimana lagi Ustadz? Negara suruh begitu. Mau bagaimana lagi? Jadi kalau sudah turun gaji kami tarik, bawa ke bank Islam, sudah. Itu disisakan untuk pengajian saja. Nah, kan? Akhirnya apa? Kita tetap kena debu-debunya. Jadi sekarang itu kita nggak bisa jadi ideal Pak. Oh pokoknya kita harus meniru zaman Nabi yang betul-betul kita harus ideal, bersih dari riba, bersih dari ini semua. Agak susah. Ya, nggak usah jauh-jauh. Organisasi dikasih bantuan pemerintah 50 juta, yang nggak boleh dibuat kegiatan ini, yang harusnya ini. Ternyata di organisasi itu ada kita bayar listrik, ada kita bayar wifi, ada kita bayar air. Yang itu nggak boleh dipakai. Ayo, kayak mana kita mau ngakalinya? Pasti akan ada laporan fiktif sebagai pertanggungjawaban kita kepada pemerintah yang memberikan dana. Tapi kita punya laporan yang asli. Uang yang ini bayar air,
ada bayar wifi Pak, ada. Ini 2. Akhirnya 2 laporannya. Mau laporan mana? Laporan pemerintah atau laporan akhirat? Ada. Kan kayak gitu kan? Bendaharanya kan tidak zolim. Kalau mau laporan pemerintah Pak yang sesuai dengan regulasi ini. Ini betul. Kami habiskan dananya untuk itu. Nah, untuk akhiratnya Pak ini. Nah, iya kan? Jadi kita dipaksa untuk bermain di seperti itu karena keadaan dan regulasi. Ya mungkin ini sedikit ya Pak ya, gambaran. Jadi untuk menjadi ideal sekali dalam zaman ini itu memang susah karena kita sudah dilingkupi oleh peraturan-peraturan yang terkadang ya memang bertentangan dengan agama kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Wih. Kenapa orangnya selalu di bulan Ramadan? Ya betul ya, perang Badar itu Ramadan. Ya banyak perang itu di bulan Ramadan. Kalau ditanya seperti itu sebenarnya kan kita kan hanya baca di timing Pak ya. Dalam kitab Maghazi, dalam kitab tentang sejarah peperangan Rasulullah itu memang banyak dilakukan di bulan suci Ramadan. Artinya para sahabat itu selalu siap sedia dalam apapun keadaan dan apapun waktunya. Jadi ibaratnya Ramadan itu bukan satu-satunya alasan untuk kita malas-malas. Wih panasnya ini ya Rasul, masih kita puasa disuruh perang lagi. Aduh, nggak ada. Pokoknya kapan berita itu turun, perintah perang itu turun, sami'na wa ata'na. Tapi kan ada rukhsah. Nah, dalam perang Badar itu kan pasukan Rasulullah yang menjaga mata air itu kan nggak puasa. Ya, diganti. Kenapa? Mereka dalam perjalanan. Ya kan? Kan rukhsahnya Ramadan itu boleh nggak puasa, yang penting satu musafir. Yang kedua orang sakit, ya kan? Yang ketiga ibu hamil atau menyusui. Ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat turun perintah dari Rasulullah untuk berperang ataupun untuk membuat sebuah dakwah ya, dengan mempersiapkan persenjataan itu, para sahabat itu siap kapanpun. Ya bahkan dalam perang Khandaq kalau tidak salah itu kan, itu para sahabat lagi musim-musimnya mau panen kurma Pak. Mau panen kurma, disuruh pergi perang. Dan para istri-istri ini kan nggak bisa manjat kurma Pak. Jangan kita pikirkan panen kurma seperti sekarang udah pakai mesin, turun sendiri kurmanya, enggak, dipanjat itu kurma itu. Nah, para wanita ini nggak bisa manjat kurma, najat pohon kurma. Akhirnya apa? Ada sebagian ladang kurma itu yang akhirnya kurmanya itu busuk karena waktunya dipanen, nggak ada laki-laki yang manen. Dan itu tidak menjadi permasalahan. Nggak ada para sahabat itu yang datang ke Rasul. Rasul, gara-gara kau suruh aku perang kemarin itu, nah kebun kurma aku 2 hektar busuk semua kurmanya, ganti. Nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya ikhlas perintah Rasulullah. Tahu kisahnya Hanzalah? Kisahnya agak memalukan, bukan memalukan sih Pak, agak lucu gitu ya. Baru nikah Pak, malam pertama sama istrinya, lagi enak-enaknya, ya kan? Tiba-tiba datang perintah untuk berperang. Pergi lompat berperang, lupa mandi wajib Pak. Sudah habis jima, langsung ikut perang. Terus dalam perang tuh meninggal pula. Apa yang diketemukan? Para sahabat nyari jasadnya Hanzalah. Sudah dimandikan Pak. Ketika ditemukan jasadnya itu sudah bersih, dimandikan oleh malaikat. Luar biasa kan? Jadi ibaratnya mereka nih lagi asik-asik sama istrinya, sama keluarga, begitu ada perintah jihad turun, nggak pakai tunggu. Ya mungkin kalau Pak RT lagi jam 11 malam mau duduk, mau tidur sama istrinya, tiba-tiba datang orang ngetuk, tak 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 tak, Pak RT tolong. Kau ini tidak bisa kah? Besok pagi Pak, aku ini masih santai malam nih sama istriku. Kalau kita kan bisa gitu Pak. Apa juga ini kesini, anu Pak Ustadz, bapak saya kesurupan malam ini, bisakah ruqyahkan?
Kadang-kadang kita bilang, kenapa jam 12 malam nih ketuk-ketuk rumah, nggak bisa kalau kita istirahat dulu kan gitu. Para sahabat tuh enggak. Jam berapa ada panggilan jihad, berangkat. Sampai lupa mandi janabah, Pak. Perang, mati lagi pula, syahid pula kan. Nah apa? Jasadnya dimandikan oleh malaikat. Ketika ditemukan oleh para sahabat, sudah bersih, wangi jasadnya Hanzalah. Kan? Itu betul ya. Ibaratnya kan berarti para sahabat ini nggak perlu nunggu waktu yang nyaman. Perang Zatul Riqa itu pas lagi panas-panasnya, perjalanan jauh, kemudian kendaraan sedikit, unta sama kudanya terbatas, akhirnya sebagian berjalan kaki, sebagian naik kendaraan. Kalau yang naik kendaraan, yang jalan kaki capek, gantian, satu naik kendaraan, yang lain jalan kaki. Sampai apa? Sendalnya tuh robek-robek semua, Pak. Makanya namanya Zatul Riqa, perang sendal yang robek-robek. Sendalnya para sahabat tuh sobek-sobek karena apa? Kendaraannya, hewannya nggak cukup dinaiki, sedangkan perjalanan jauh dan panas. Sampai kakinya para sahabat tuh melepuh-lepuh. Apakah ada yang ngeluh? Nggak ada. Ya udah begitu dijalani. Ya berarti kan mereka ini kesiapan mentalnya terhadap perintah agama itu sangat kuat. Kesiapan fisiknya juga sangat kuat. Sampai sendal-sendalnya hancur-hancur, kaki melepuh-melepuh, tidak ada yang protes. Nah begitu ya. Jadi kenapa selalu bulan Ramadan, bukan masalah bulan Ramadannya, tapi kesiapan para sahabat terhadap perintah yang turun dari Rasulullah untuk segera dilaksanakan tanpa ada pending ataupun nanti dulu. Seperti itu kira-kira jawabannya. Terima kasih Ustaz waktunya. Sudah. Oke. Karena waktunya sudah habis, ya semoga yang sedikit ini bisa menambahkan keilmuan kita dalam beragama, menjadikan kita istiqomah untuk selalu menuntut ilmu, menjadikan keluarga kita ini juga sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita semuanya diundang ke Baitullah dalam rangka berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih hamba dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.